Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UMP, yang terhormat dosen, pembimbing lapangan atau DPL, lalu staf, yang saya hormati staf, serta yang saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya itu Fabianus Dava Ramadena dari Prodi S1 Farmasi. Saya di sini itu non muslim, keyakinan saya itu Katolik. Saya akan menceramah atau berkhotbah mudahnya dengan tema itu kasih. Di sini ada satu diawali dengan ayat Yohanes bab 15 ayat 17, di mana isinya itu Yohanes 15 ayat 12. Isinya itu, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu lanjutannya itu Yohanes bab 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Maksud dari ayat ini Yohanes 15 bab 15 dan bab 15 ayat 12 dan 17 itu maksudnya itu Tuhan itu atau Allah itu sudah menciptakan kita manusia ke bumi. Allah itu tuh pengen kita itu saling mengasihi. Karena apa? Karena Allah sendiri itu maha kasih, maha menyayangi, maha mengasihi. Jadi jika kita sebagai hambanya tidak saling mengasihi sama lain, sama aja itu kita menghina Tuhan. Karena Tuhan aja mengampuni kita yang banyak dosanya, yang sering berbuat kesalahan, tetapi kita untuk mengasihi sesama, memaafkan sesama itu kadang susah. Jadi Tuhan itu pengen, atau Allah itu pengen kita tuh saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan agar kita itu dapat berjalan bersama. Seperti itu. Lalu ada dari 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ayat ini berisi tentang yang tadi saya sudah jelaskan, di mana barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jika kita sesama manusia tidak bisa mengampuni, memaafkan atau mengasihi sesama, itu sudah dipastikan bahwa kita itu, dalam diri kita itu tidak ada Allah. Karena Allah sendiri itu tuh kasih. Seharusnya tuh kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya itu bisa mengampuni, memaafkan, dan mengasihi sesama kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, jadi seharusnya kita mengasihi dan mengampuni sesama. Lalu ada ayat dari surat Roma bab 12 ayat 9 yang berisi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini maksud dari ayat ini adalah kita jika ingin melakukan kasih atau mengasihi sesama itu memang dari hati kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada harapan. Misal harapan itu seperti misal kita mengasihi si A nih. Nah, kita berharap dengan kita mengasihi A, kita itu dapat imbalan. Nah, itu kasih yang seperti itu tidak baik, karena kasih yang seperti itu tidak benar, tidak tulus dari hati, seperti itu.
Selanjutnya itu ada dari Korintus bab 13 ayat 4 sampai 5 yang berisi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kasih itu tuh banyak rupanya. Misal kasih itu tidak hanya tidak hanya tentang mengampuni atau memaafkan saja, tetapi kasih itu tuh sabar. Jika kita sabar terhadap perlakuan orang lain kepada kita, lalu kita murah hati, tidak cemburu, itu juga bisa disebut dengan kasih. Lalu kasih itu tuh tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Lalu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita kasih itu dilakukan itu bukan untuk pencitraan. Jadi sebaiknya kita tuh jika mengasihi orang lain, memaafkan orang lain, itu emang benar-benar dari hati, karena kasih itu emang tidak atau bukan untuk dipamerkan atau ditunjukkan kepada media atau kepada orang lain agar kita tuh terlihat baik di mata orang lain. Itu hal yang seperti itu tuh tidak baik. Jadi sebaiknya jika kita mengasihi orang lain, emang itu harus benar-benar dari hati kita sendiri tanpa ada paksaan seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.